Shalom, kita semua pasti mendengarkan musik, dan genrenya pun bermacam-macam. Musik mampu mengatur mood kita, bahkan mengubah cara pikir kita. Sebagai orang percaya, perdebatan yang sering kali muncul salah satunya adalah apakah kita boleh mendengarkan lagu sekuler atau tidak. Ada yang bilang jangan dengarkan lagu sekuler sama sekali, karena iman timbul dari pendengaran. Tapi ada juga yang bilang, gak masalah untuk mendengar lagu sekuler, asalkan berguna dan membangun kehidupan kita. Inilah contoh perbedaan hati nurani yang dimiliki oleh setiap orang percaya, di mana situasi yang serupa pernah terjadi di kota Korintus 2000 tahun yang lalu dalam 1 Korintus 8 perihal daging yang boleh dimakan atau tidak. Melihat selalu adanya perbedaan hati nurani dari 2000 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang, artinya memahami keberadaan hati nurani dan kesadaran akan adanya perbedaan hati nurani sangat dibutuhkan untuk menjaga kesatuan di tengah keberagaman dan akan memperkuat kesatuan gereja. Pemahaman hati nurani juga akan memampukan seseorang untuk berintegritas dan melakukan apa yang dia yakini benar. Apa yang dimaksud dengan hati nurani? Andi Naseli, seorang ahli perjanjian baru, mendefinisikannya sebagai kesadaran akan apa yang Anda percaya sebagai benar atau salah. Hati nurani adalah suatu hal yang penting menurut Alkitab. Dan sebagai orang percaya, kita perlu jadi seseorang yang menyadari keberadaan hati nurani sesuai kata Alkitab. Hati nurani bisa digambarkan seperti sebuah kompas yang memberitahu pemakainya mana arah yang benar, karena kompas memiliki standar arah utara yang benar. Begitu juga dengan hati nurani yang memampukan manusia secara alami untuk menilai dan menghakimi menurut standar tertinggi yang manusia tahu. Sebagai orang percaya, pastinya Alkitab adalah standar tertinggi kita. Jadi, kita perlu paham bahwa kondisi hati nurani setiap orang dapat memberi penilaian yang berbeda-beda. Di dalam 1 Korintus 8 dan Roma 14, ada orang yang digambarkan memiliki hati nurani yang lemah dan orang yang memiliki hati nurani yang kuat dalam konteks daging yang boleh dimakan atau tidak. Perbedaan lemah dan kuat ini bukan menunjukkan perbedaan kualitas kerohanian seseorang. Tapi yang terpenting adalah sikap kita satu sama lain. Harus seperti Roma 14 ayat 3, yaitu jangan menghina dan menghakimi keputusan setiap orang. Yang kuat hati nuraninya, jangan menghina mereka yang tidak makan daging. Demikian juga yang lemah hati nuraninya, jangan menghakimi mereka yang makan daging. Karena menurut Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Setiap orang harus menaati hati nuraninya. Karena menurut Roma 14 ayat 2, saat kita melawan hati nurani atau iman yang dituntun firman dan roh, kita telah berbuat dosa. Hal ini juga diperingatkan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 1 ayat 18-19. Peristiwa di mana hati nurani harus diselaraskan dengan firman ini terjadi dengan Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9-16, yaitu yang awalnya hati nurani Petrus melarang makanan yang haram dan tidak menerima orang tidak bersunat. Kemudian Allah melalui firman-Nya akhirnya mengkalibrasi ulang hati nurani Petrus sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Ia merasa damai sejahtera berada di tengah keluarga Kornelius yang bukan Yahudi. Inilah salah satu bentuk paradigma yang baru, yaitu ketika Tuhan memberikan pola yang baru dan memberikan kita cara melihat yang baru. 3 praktek yang dapat kita lakukan sesuai prinsip firman Tuhan tentang hati nurani. Yang pertama, didik hati nurani kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari, menggunakan rencana bacaan Alkitab atau Bible Reading Plan yang tepat untuk melatih kita melihat gambaran Alkitab secara keseluruhan dan kaitan antara perjanjian lama dan baru. Yang kedua,
Berdoa meminta Roh Kudus untuk mengarahkan hati nurani kita agar senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, diskusikan isi hati nurani kita dalam kul, terlebih saat mau mengambil keputusan moral. Karena dalam komunitas yang kudus dan benar, tuntunan Roh Kudus dan firman akan dinyatakan. Martin Luther mengatakan, tidaklah aman atau bijaksana melakukan sesuatu melawan hati nurani. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Setianya berterima kasih buat tentu saja tim pengembalaan pastoral yang ada. Thank you Pastor Paulus, thank you Pastor Nelly. Terima kasih semua teman-teman, para pengerja GMCC buat kesempatan luar biasa boleh hadir di tengah-tengah saudara. Kalau saudara suka nyata judul khotbah saya siang ini adalah Experiencing Harvest Now. Siap mengalami penuaian. Kasih tahu kiri kanan, siap mengalami penuaian. Saudara yang sebelahnya sudah siap, yang sebelahnya lagi tidak siap saudara. Pastikan kiri kananmu siap. Sekali lagi yuk bilang kiri kanan, siap mengalami penuaian. Yang siap tepuk tangan paling dahsyat sorakan. Woo! Kalau saudara buka Alkitab saudara, maka saudara akan melihat begitu banyak tokoh yang mengalami penuaian di firman Tuhan. You will see many of biblical figure that experience harvest. Begitu banyak saudara. Tapi pagi ini atau siang ini kita akan belajar dari satu tokoh namanya Abraham. Bapak Ibu Saudara, Abraham ini disebut Bapak orang percaya. Benar ya Bapak Ibu ya? Abraham itu disebut Bapak orang percaya. Nah saya mau tanya nih, berapa banyak orang percaya yang hadir di ibadah raya kedua GMCC? Boleh lambaikan tangan yang percaya, orang-orang percaya lambaikan tangan. Oh semua angkat tangan saudara. Berarti Bapak kita sama, Abraham saudara. Saudara bisa lihat ya bagaimana penuaian yang dialami Abraham. Dia dulu dari Ur-Kasdim tiba-tiba punya anak di Penjaringan. Anaknya ada di Kali Besar, anaknya ada di Pademangan. Saudara tinggal di Pademangan, Penjaringan, Kali Besar, Pecenongan. Kita semua bapaknya satu, Abraham katanya saudara. Lihat bagaimana penuaian yang Abraham alami. Luar biasa tuaiannya. Tuaiannya gede banget. Dan saya percaya kalau saudara juga percaya tahun 2025 tahun penuaian. Tadi Pak Riki bilang gini, ini semester kedua. Udah 6 bulan berlalu, masih ada 6 bulan lagi saudara. Kalau saudara percaya maka 6 bulan ke depan, dari bulan Juli sampai Desember, engkau akan mengalami penuaian besar. Yang mau tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Buka sama-sama saya Kejadian pasal 15. Saya sudah tulisin sih di layar. Tapi kalau Bapak sudah lebih nyaman baca lewat Alkitab elektronik saudara, gadget saudara tentu saja boleh. Saudara lebih nyaman baca dari Alkitab fisik, saudara tentu saja boleh. Tapi buka sama-sama saya Kejadian 15. Kalau saudara tidak tahu kitab Kejadian di mana, bertobat. Itu kitab pertama di Alkitab kita. Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Yang sudah dapat Kejadian 15 ayat 1 atau sudah lihat di layar katakan amin. Baca sama-sama ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Boleh main di E? Naik 1, tadi baik keren. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan untuk mengalami penuaian. Abraham mengalami penuaian. Dan ini salah satu perkataan-perkataan awal Tuhan kepada Abraham. Dia bilang gini, Abraham jangan takut. 2025 ngasih kita begitu banyak alasan untuk takut. Krisis ekonomi. Tarif dinaikin sama Presiden Trump. Perang. Kecelakaan pesawat. Kasus-kasus kriminalitas yang semakin merajalela. 2025 kasih alasan buat saudara dan saya untuk takut. Tapi firman Tuhan hari ini bilang, jangan takut. Kok gak ada yang amin sih? Gak apa-apalah telat, gak apa-apa. Saudara yang penting saudara amin. Firman Tuhan, bukan James yang bilang. Firman Tuhan yang bilang, jangan takut. Kasih tahu kiri kanan, jangan takut. Amin. Engkau mau mengalami penuaian besar di 2025 semester kedua ini. Jangan takut saudara.
Jangan takut. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, Tuhan katakan kepada Abraham, Abraham, akulah perisai. Perisai dan akulah perisaimu dan akulah orang pribadi akan memberikan upahmu. Bukan cuma upah, tapi upahmu akan apa? Kayaknya sangat besarnya belum besar, saudara. Akan apa? Yang percaya tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu katakan ku kan bertahan. Ku kan bertahan dalam tekanan, dalam tekan dengan kekuatan, dengan kekuatan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, karena Yesus selalu karena Yesus selalu. Ayo GMCC ibadah raya kedua, katakan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dia perisai kita, saudara. Amin. Dalam tekanan saudara tetap bertahan. Di tengah badai saudara tetap bertahan. Kenapa? Dia perisai kita. Amin. Saya berdoa, ini nyanyian dari hati, bukan bibir doang, saudara. Karena kalau cuma bibir, nanti yang masuk surga cuma bibir, saudara. Jangan sampai nanti Pak Riki masuk surga ngeliat bibir-bibir keliaran, lalu Pak Riki kenali, oh ini bibir-bibir ibadah raya 2 nih. Saya berdoa nyanyian ini dari hati saudara, bahwa saat badai datang, saudara tetap bertahan. Saudara tidak terkapar, saudara bertahan. Karena Dia perisai, Dia yang menopang kita. Setuju, tepuk tangan, sorakan. Saat berikutnya, bahasa Ibrani dari kata perisai di Kejadian 15 ayat yang pertama. Bahasa Ibraninya magen. Magen artinya protector, perisai. Gitu ya. Sudah tahu sifat perisai ya, perisai itu dia melindungi kita dari serangan. So a shield is receiving the attack. Oke? Jadi perisai itu menerima serangan. Dia diam tapi dia menerima serangan. Kita terlindungi oleh perisai. Seolah-olah terkesan pasif. Tetapi ada arti kata lain dari kata magen, yaitu hero. Arti kata magen atau kata perisai yang dipakai oleh Tuhan di Kejadian 15, itu adalah hero, pahlawan. Pahlawan sebaliknya, dia nggak pasif, pahlawan aktif, saudara. Saudara ingat ketika ada satu orang raksasa berdiri di hadapan pasukan Israel, lalu bilang begini, siapa yang berani maju satu lawan gua? Nggak ada satu pun, even rajanya aja ketakutan, saudara. Tapi kemudian ada satu anak muda kecil, wajahnya kemerah-merahan, nggak terlalu tinggi-tinggi amat, kecil, saudara, khas orang Asia, ya mirip-mirip saya lah, saudara. Namanya Daud. Dia maju, dia jadi pahlawan hari itu. Saudara dengar baik, seorang pahlawan adalah seorang yang siap menghadapi musuh yang sedang menyerang hidupmu. Dan Alkitab bilang Tuhan pahlawan kita. He is our hero. Apapun yang sedang menyerang hidupmu hari ini,
Whatever problem that attacks you today, whatever depression that attacks your life today, apapun depresi, apapun opresi, apapun stres yang sedang menyerang saudara hari ini, kita punya perisai. Kita punya pahlawan, namanya Yesus Kristus Tuhan. Setuju tepuk tangan bagi dia. Amin. Dan ketika dia pahlawan kita, dia juga adalah pemberi upah. Bukan cuma pemberi upah, tapi dikatakan begini, upahmu akan sangat besar. Bahasa Ibraninya, upahmu besar, upah yang besar itu Rabba Shakar. Atau Shakar Rabba. Nah ini ketika saya baca ini saudara, saya bersuka cita gitu. Kenapa? Karena hari-hari ini begitu banyak polemik soal bahasa lidah. Soal bahasa roh. Soal glosolalia. Bahwa bahasa roh itu harusnya bahasa yang dimengerti sama manusia. Ada artinya gitu. Saudara, kalau saudara punya glosolalia bahasa lidah. Saudara yang sudah berbahasa lidah begitu ya. Kalau saya, salah satu bahasa lidah saya bunyinya kayak gini. Shakaraba. Shakaraba, raba, raba, shakaraba, raba, raba, shakaraba. Ternyata ada artinya, saudara. Artinya upahmu besar. Jadi kalau bahasa roh saudara sekarang shakaraba, Roh Kudus sedang bilang buat saudara, upahmu besar nak. Amin. Saudara jadi hari-hari ini udah gak usah pusing. Yang paling penting adalah ketika Roh Kudus ada dalam kita. Roh Kudus mau bawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dari satu penggenapan kepada penggenapan yang lebih besar. Dan saya percaya ada upah yang besar yang menanti setiap kita. Sepakat tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih meriah buat Tuhan Yesus sama-sama. Dari sini kita melihat bahwa Tuhan bilang sama ke Abraham begini. Bram, tahu nggak? Aku ini perisaimu. Tapi aku juga yang memberikan tuayan itu kepadamu. Yang punya tuayan bukan Pastor Paulus, saudara. Yang punya tuayan bukan Pastor Suki, yang punya tuayan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Engkau mau mengalami penuaian? Kok gak ada yang amin sih? Gitu dong. Bilang sama-sama tahun 2025, tahun penuaian. Dan yang punya tuayan Tuhan. Berarti slide berikutnya, because He is the one who have the harvest, maka saudara harus mengalami perjumpaan dengan kalau engkau mengalami penuaian, engkau harus mengalami perjumpaan. Slide berikutnya kakak multimedia. You need to have the encounter. Saudara harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Gembala sidang, Gembala Pembina Pastor Niko Nyotor Harjo katakan, sampai 2033, kita akan melihat semua orang, everyone, katakan sama-sama, everyone. Tadi Pastor Ricky sudah nyanyi lagunya, Jesus for everyone, Jesus for everyone. Jesus for everyone, Jesus for everyone. Sudah nyanyi lagunya, semua orang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus lewat kuasa dan hadirat Roh Kudus. Berapa banyak yang masih orang di sini? Masih orang angkat tangan. Yang bukan orang gak usah angkat tangan, yang masih orang aja angkat tangan saudara. Ada yang gak angkat tangan loh saudara. Saudara apa? Oh, orang-orangan. Yang masih orang semua ya. Berarti semua orang ngalami perjumpaan sama Tuhan termasuk kita. Setuju katakan amin. Kita juga harus ngalami perjumpaan sama Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan yang bawa kita mengalami apa yang dia punya, yaitu penuaian. Saat berikutnya, dan penuaian yang dialami oleh Abraham, Alkitab katakan tadi, upahmu besar, syakaraba, artinya multiplied. Penuaian yang lipat ganda, katakan sama-sama lipat ganda. Penuaiannya bukan cuma satu saudara, tapi lipat ganda. Penuaian yang Tuhan mau berikan kepada saudara dan saya, itu lipat ganda. Dan itu adalah salah satu prinsip penuaian. Prinsip penuaian adalah apa yang kita tuai jauh lebih besar daripada apa yang kita tabur, bukan? Kayak gak yakin gitu saudara amannya. Saya mau tanya nih, saudara, kalau saudara tabur 1 biji mangga, saudara nuainya berapa buah mangga? Banyak. Gak mungkin nuai cuma 1 buah mangga kan? Berarti tuaian itu selalu lebih besar dari yang ditabur. Itu prinsipnya, itu prinsip penuaian. Yang engkau tuai akan jauh lebih besar daripada taburan. Dan itu yang Tuhan siapkan buat kita. Penuaian yang lipat ganda. Dan itu yang dialami Abraham. Dan hari ini kita mau lihat kenapa Abraham bisa mengalami tuaian itu.
Yang pertama, because Abram said yes. Karena Abraham katakan iya. Kejadian pasal 15 ayat 2. Abram menjawab. Apa jawaban Abraham? Ya Tuhan Allah. Saudara buka Kejadian 22. Ketika Tuhan bilang, Abraham ambillah anakmu yang kau kasih Ishak itu. Jawaban Abraham juga sama. Ya. Saudara, kalau engkau mau mengalami tuaian yang berlipat ganda di 2025. Pastikan setiap kali Tuhan berfirman, jawaban kita, pemimpin pengerja jemaat GMCC ibadah raya kedua, jawaban kita cuma satu. Jawaban kita, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, iya. Yang mau jawab ya boleh angkat tangan sama-sama dan katakan, ku jawab. Ku jawab ya. Disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dari atas mimbar ini. Setiap kali visi Tuhan disampaikan buat saudara dan saya, pastikan jawabanmu ya. Make sure you always say yes to the Lord. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin. Istrimu mungkin tahu makanan baik buat saudara, makanan yang sehat, tapi Tuhan tahu yang terbaik buat saudara. Suamimu mungkin tahu berapa jumlah uang belanja bulanan yang baik buat ibu-ibu, tapi dengar, Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Dia tahu yang terbaik. Oleh sebab itu kalau dia berfirman, udah ya aja saudara. Jawab aja ya udah. Abraham setiap kali Tuhan panggil dia, setiap kali Tuhan ngomong sama Abraham, Abraham selalu bilang ya. He said yes to his word. Abraham bilang ya pada firman Tuhan. Abraham bilang ya sama panggilan Tuhan. Abraham tuh dipanggil saudara dari rumah ayahnya. Dia nggak tahu dipanggilnya kemana. Kalau saudara ditelepon sama Pak Sugi, saudara tahu kok ditelepon disuruh ke GMCC. Nggak mungkin ke tempat lain. Saudara masih tahu tujuannya. Tuhan manggil Abraham. Abraham nggak tahu dia mau kemana. Tapi tetap dia bilang, mungkin rasanya hari ini engkau tidak tahu mau kemana. Tapi kalau Tuhan yang sudah panggil saudara, pastikan jawabanmu. Kenapa? 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Bolehkah kamu multimedia tayangin ayat ini? 2 Korintus 1:20. One of my favorite verse. Sebab Kristus adalah bagi berapa saudara? Katakan sama-sama semua. Bilang semua. Bagi semua janji Allah. Saya mau tanya, siapa yang pernah terima janji Tuhan di sini? Baik lewat doa, nubuatan, firman Tuhan. Yang pernah terima janji Tuhan boleh lambaikan tangan saudara yang pernah terima. Oh lumayan banyak. Oke. Yang kedua yang saya mau tanya, berapa banyak yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, yang sudah terima dan percaya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat? Lambaikan tangan saudara. 2 Korintus 1:20 tadi katakan begini, Kristus yang kita terima dalam hidup kita, oleh karena dia maka semua janji Allah adalah apa? Ya bagi setiap kita saudara.
Jadi apapun janji Tuhan yang saudara terima, oleh karena sekarang kita punya Kristus, maka semua janji itu adalah ya. Yang amin 3 orang, saudara. Sekali lagi ya, oleh karena kita sudah terima Kristus, maka semua janji Allah adalah ya bagi setiap kita. Tepuk tangan sama-sama buat Yesus. Janji Tuhan buat kita bukan lagi janji-janji tinggal janji sayang, bukan. Tapi janji Tuhan bagi kita itu ya. It's a certainty, sudah jadi kepastian. Kalau orang dunia ngasih janji tinggal janji. Tapi kalau dia yang berjanji, Tuhan pasti tepati buat saudara. Karena Kristus, bukan karena kita. Janji Tuhan ditepati bukan karena saudara berdoa 5 jam, bukan. Janji Tuhan digenapi bukan karena saudara puasa 30 hari 30 malam, bukan. Janji Tuhan digenapi karena Kristus ada dalam saudara. Amin. Oleh karena dia ada dalam saudara, maka sekarang semua janjinya ya bagi kita. Dan ketika janjinya digenapi, oleh karena itu kita mengatakan amin. Dan janjinya digenapi, genap, amin, artinya genap, digenapi pasti. Bagi apa? Bagi kemuliaan Allah. Setiap janji Tuhan yang digenapi dalam hidup saudara, ketika engkau katakan ya. When you say yes to His promise, when you say yes to His calling, when you say yes to His word, maka janjinya digenapi dalam hidupmu, engkau terima tuaian besar itu. Alkitab bilang begini, semua itu bukan supaya James gaya-gayaan, bukan supaya Pak Riki gaya-gayaan, enggak. Tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang setuju boleh kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Saya berdoa, semua kita yang hadir siang hari ini, kita mau katakan ya sama Tuhan. Sebab ya dari kita berarti segalanya dari Tuhan. That's powerful. Your yes is His everything. Your simple yes. Ya sederhana dari saudara. Tuhan curahkan semuanya dari surga. Dan kau akan lihat, even though walaupun rasanya kok 2025 bisnis semakin sulit, pekerjaan semakin banyak, tapi kalau kau mau bilang iya sama Tuhan, kau bilang ya ke Tuhan, kau akan melihat perkara-perkara ajaib, janji-janjinya digenapi dalam kehidupan saudara. Sekali lagi yang percaya kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi Yesus. Abraham mengalami penuaian yang berlipat ganda. 1, dia jawab ya. Bilang kiri kanan, jawab ya. Bapak ibu saudara, yang kedua, saat berikutnya. Abraham suka bangun mezbah. Orang yang mau mengalami penuaian di semester kedua, you love to build an altar. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Lalu respon Abraham, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan. Saudara, Tuhan ngomong ke saudara nih, aku akan berikan 2 miliar buat kamu. Respon saudara kan pasti nyari BYD model terbaru berapa gitu ya saudara ya. Respon saudara pasti nyari klaster terbaru di daerah Ancol di mana harga berapa gitu ya. Tapi Abraham enggak, Pak. Ketika Abraham terima janji Tuhan, hal yang pertama dia lakukan, dia bangun mezbah. Dan itu yang membuat Abraham ngalami penuaian lipat ganda. Karena dia gak mikirin soal kepentingannya, yang dia pikirin cuma Tuhan. Bangun mezbah. Saat berikutnya, itu bicara tentang engkau punya hubungan yang pribadi, hubungan intim sama Tuhan. Kok gak ada yang amin Bapak Ibu ya? Gak apa-apa, aminnya telat, gak apa-apa lah. Yang penting saudara amin dulu deh. Orang yang bangun mezbah itu punya hubungan intim dekat sama Tuhan. Berapa yang sudah menikah di atas 10 tahun di sini? Menikah di atas 10 tahun boleh lambaikan tangan.
Tolong ngaku ya, jangan pura-pura loh, saudara. Oke, di atas 20 tahun ada om tante 20 tahun. Wow, powerful. Udah om dan tante ini ya, berarti ya saya manggil nih ya. 20 tahun. Saya menikah, saya pastikan ini tidak salah kali ini. Karena saya sudah hitung di Ibadah Raya 1, saudara. Jadi tidak mungkin salah. Saya menikah 11 tahun. 2014 saya menikah. Tapi saya sudah mengenal istri saya dari 2008. Jadi kurang lebih saya sudah kenal dia sudah 17 tahun. Dan sudah hidup serumah selama 11 tahun terakhir. Udah intim sama istri saya 11 tahun. Ini baru 11 tahun, saudara. Tapi saya bisa pastikan kalau saya ada di keramaian Gajah Mada Plaza, di hari Sabtu pertama setiap bulannya atau di hari Sabtu terakhir tepat setelah hari gajian, saudara, itu pasti mall rame banget. Rame lautan manusia. Saya bisa pastikan karena saya intim sama istri saya bisa tahu yang mana istri saya, yang mana istri orang, saudara. Kalau kamu intim, kamu pasti tahu yang mana istrimu dan mana istri orang. Jadi kamu gak mungkin kesasar ke rumah istri orang, saudara. Amin. Karena intim. Mungkin rambutnya modelnya sama, tapi karena intim kamu tahu kok. Yang mana istrimu, yang mana istri orang. Ketika lewat depan toko Longchamp, istri saya nggak perlu ngomong, saudara. Di depan toko Longchamp, istri saya cukup kedipin mata kanan, saya tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa? Karena intim. Dia kedipin mata kanan artinya saya keluarin dompet. Kedipin mata kiri artinya saya jalan ke kasir, saudara. Amin. Kenapa? Karena intim. Orang yang intim sama Tuhan, yang bangun mesbah. Pastor Paulus gak perlu teriak-teriak dari atas mimbar, saudara. Engkau tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa? Karena saudara intim. Amin. Iya. Bapak Ibu, orang yang intim itu dipenuhi cinta. Dan Kidung Agung pasal 8, ayat 6 dan 7 kalau saya tidak salah, ampuni saya kalau saya salah. Tapi Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7 bilang begini, cinta nyalanya seperti nyala api, seperti nyala api Tuhan. Orang yang intim hidupnya itu menyala-nyala. Menyala-nyala dengan api cinta, apinya Tuhan. Orang yang membangun mesbah itu adalah menyediakan tempat supaya api Tuhan menyala dalam hidupnya. Dan gak ada orang yang dinyalakan oleh api yang kemudian biasa-biasa aja. Bener ya? Gak percaya? Ada yang gak percaya? Mari kita bakar sama-sama. Nah ya saudara, percaya ya, di belakang sana percaya ya. Percaya ya, orang yang kena api, dinyalakan api, gak mungkin biasa-biasa aja, gak mungkin. Gak mungkin saudara. Gak mungkin. Gak mungkin. Orang yang dinyalakan oleh api, hidupnya pasti kelihatan. Sama. Orang yang hidup intim, dari hidupnya pasti kelihatan. Amin. Kalau saudara intim sama Tuhan, pasti kelihatan dari hidupmu. Kalau engkau intim sama Tuhan pasti kelihatan dari apa yang kau katakan. Kalau engkau intim sama Tuhan pasti kelihatan dari perbuatanmu. Itu tandanya engkau penuh dengan Roh Kudus. Yang setuju bilang amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar. Saya tahu gelas ini bening. I really know this. This glass is clear, bening ya. Tapi anggaplah gelas ini berwarna, saudara. Dan isinya nggak kelihatan. Gimana saudara bisa tahu apa yang memenuhi gelas ini? You put pressure on it. Saudara berikan tekanan ke gelas ini. Saudara tahu isinya air. Saudara mau tahu hidupmu dipenuhi apa? Izinkan tekanan nyentuh hidup saudara. Kalau yang keluar nyanyian ucapan syukur. Kalau yang keluar, Tuhan aku percaya kepadamu. Kalau yang keluar dari hidupmu, Tuhan aku bergantung pada engkau, engkau perisaiku. Artinya hidupmu dipenuhi Roh Kudus. Coba aja. Ketika tekanan menyentuh hidup saudara, apa yang keluar?
Saya berdoa setiap kita mengeluarkan pujian, penyembahan, pengagungan buat Tuhan. Yang setuju tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Main di C, Kak. Saya saksi ya. Tadi ibadah pertama saya nggak sempat saksi. Dua bulan lalu, bulan Februari lah. Bulan Februari saya pelayanan ke Taiwan, saudara. Pelayanan ke Tuhan. Saya pelayanan ke Taiwan. Dan saya mendarat, saya berangkat Senin siang jam 1, mendarat di Taiwan di Taoyuan itu jam 9. Jam 9 malam saya mendarat, kurang lebih jam 8 waktu sini ya, bedanya sejam ya. Setelah selesai imigrasi dan bagasi, sebagai suami yang baik. Para suami pasti sepakat sama saya dan calon suami dengerin ini. Ini suami yang baik. Setelah imigrasi bagasi selesai, saya langsung ambil HP saya langsung WA istri saya. Langsung. Oke? Para suami yang baik pasti setuju, calon suami dengerin baik-baik. Langsung WA istrimu kemanapun kamu pergi. Biasanya ibu-ibu sih bilang amin ini saudara. Ya. Saya langsung WA istri saya, Ma aku udah nyampe. Udah mendarat di Taoyuan, udah mau berangkat, udah mau jalan ke hotel. Kamu di mana? Tapi bapak-bapak ya, kita kalau WA istri gitu ya, terus gak langsung dibales, kita mah gak apa-apa ya bapak-bapak ya. Bener ya bapak-bapak ya, bapak-bapak yang setuju boleh bilang amin gak sih? Oh iya ya bener ya bapak-bapak ya. Kalau kita WA gitu ya, terus gak dibales langsung tuh kita gak apa-apa kan ya. Sama yang terjadi malam itu gitu. Saya WA, istri saya gak bales. Tapi kita mah gak apa-apa bapak-bapak, kami biasa. Tapi kalau ibu-ibu, WA nggak langsung dibalas, saudara. Wah itu bahaya, saudara. Kalau kata Tuhan Yesus, jenis yang satu ini hanya bisa diatasi oleh doa dan puasa, saudara. But anyway, saya WA istri saya nggak dibalas, lalu bilang ya sudah. Mungkin dia juga dari perjalanan pulang kantor. Rumah kami di Pamulang. Istri saya kerja di daerah Satrio, di daerah Kuningan, saudara. Jadi butuh waktu. Saya pikir dia masih jalan. So saya langsung naik jemputan kami menuju ke hotel 1,5 jam kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam dari airport. Di tengah jalan 40 menit perjalanan kurang lebih, istri saya WA. Pa, aku ketabrak truk. Saudara, saya bisa aja bilang dalam nama Yesus, iblis pergi. Bisa aja. Semua orang kan bilang, pelayanan nih ada serangan gitu ya. Bisa. Saya bisa bilang, mateng dah. Bisa. Saudara. Tapi ketika tekanan menimpa, akan ketahuan apa yang ada di dalammu. Yang keluar dari mulut saya cuma bilang, Tuhan Yesus baik. Dan karena saya penyembah, habis saya bilang Tuhan Yesus baik, saya bilang, all my life you have been faithful. So my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Saudara, saya baru tahu kemudian, kalau istri saya saat WA saya itu baru kelar shock. Jadi istri saya gak pernah ketabrak sebelumnya. Jadi dia shock pas ditabrak truk. Jadi posisinya saat dia WA itu, dia baru kelar shock, masih di mobil, belum keluar mobil. Saya bilang, Tuhan Yesus baik. Intim sama Tuhan. Dia perisai kita. Kejadiannya gini, truknya remnya blok, dari belakang nabrak istri saya. Oke? Istri saya karena kaget, gak tahu gimana, mobilnya jalan, nabrak mobil depannya. Jadi mobil kami kena sandwich, saudara. Di tengah-tengah. Istri saya turun, truknya, bempernya lepas, lampu depannya pecah. Mobil depan istri saya, pintu belakangnya bentuk mangkok, penyok ke dalam. Mobil saya di ujung kiri depan
ada baret hitam kecil. Di ujung kanan belakang ada penyok kecil sedikit. Codet sedikit aja. Setiap kali saya khotbah ini, Pak, selalu aja ada yang nanya, "Pastor, mobilnya apa?" Saya nggak perlu kasih tahu saudara merek mobil saya. Tapi saya bisa kasih tahu saudara, siapa Tuhan yang melindungi saya. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Intim sama Tuhan, saudara. Dekat sama dia, jadi engkau kenal dia siapa. Amin. Dekat sama dia. Izinkan Roh Kudus penuhi saudara. Dan kawan lihat, perkara-perkara dahsyat dia pasti kerjakan buat saudara. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sambil sorakan, wuh. Waktu saya nyaris habis, yang ketiga. Pertama Abraham katakan ya, yang kedua Abraham bangun mesbah, yang ketiga. Kejadian 15 ayat 6. Lalu Abraham percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Mau ngalami penuaian 2025 semester kedua ini, yang mau katakan yes, percaya. Bilang kiri kanan, percaya. Percaya. Dalam bahasa Ibrani, kata percaya itu artinya hati saudara, seluruh keberadaan saudara itu terikat sepenuhnya sama perkataan yang kau percayai, sama perkara yang kau percayai. Bukan cuma hatimu, tapi seluruh keberadaanmu terikat sepenuhnya sama apa yang sedang diperkatakan kepada saudara. Apa yang sedang engkau percayai. Jadi Abraham, saat itu Tuhan bilang di Kejadian 15 ayat 6, Abraham dibilang sama Tuhan, keturunanmu akan seperti pasir di tepi laut, bintang di langit. Udah ada? Belum. Tapi Abraham percaya. Engkau akan memiliki begitu banyak keturunan, engkau akan diberkati, namamu masyhur. Udah ada? Udah kelihatan? Belum. Tapi Abraham percaya. Sejak awal tahun 2025 kita terus dengar, tahun 2025 tahun penuaian, tahun 2025 tahun penuaian. Ada yang sudah mengalami, ada yang belum mengalami. Tapi saya mau bilang hari ini, tetap percaya. Amin. Dan itu yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Kenapa? Karena ketika seluruh hidupmu terikat sama perkara yang kau percayai, maka engkau pasti mau mengerjakan apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu. Amin. Yakobus 2:22. Boleh dibukain gak ke ayatnya? Yakobus 2:22. James chapter 2 verse 22. Saya selalu suka nama kitab ini dalam bahasa Inggris. Saya gak tahu kenapa saudara, tapi saya suka aja. James chapter 2 verse 22. Yakobus 2:22. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi, kata sempurna di situ teleos, artinya lengkap, artinya utuh, oke? Bukan berarti iman doang nggak sempurna, cacat, enggak saudara, artinya utuh dia. Jadi iman harus ada perbuatannya. Makanya Abraham dinyatakan benar oleh Tuhan, karena Abraham ketika dia terima, dia melangkah. Abraham dia percaya, dia melangkah. Hari ini, saudara terima firman Tuhan, bahwa tahun 2025 saudara di semester kedua engkau mengalami penuaian. Ayo melangkah sama-sama. Aminnya Fales, ayo melangkah sama-sama. Amin. Kita melangkah sama-sama di sisa tahun 2025 ini. Kita bekerja keras buat Tuhan sama-sama. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau engkau pakai seluruh hidupku. Apapun yang terjadi aku tetap mau melayani Tuhan. Setuju katakan amin. Apapun yang terjadi aku tetap mau menyembah Tuhan. Itu orang yang percaya. Apapun yang terjadi. Tadi Pastor Ricky nyanyi, sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Mendi Eka. Makanya saya bilang, lagunya orang Kristen harusnya bukan, jika aku punya istri secantik Song Hye Kyo, atau suami seganteng Lee Min Ho. Kalau Lee Min Ho biasanya orang-orang lebih tua yang tahu ya.
seganteng VBTS gitu ya. Anak-anak muda taunya VBTS hari-hari ini. Karena katanya dia gantengnya sempurna. Saudara, ada loh orang bilang ganteng sempurna itu. Baru saya mau jika saya dapat begitu maka saya mau ke GMCC. Enggak. Jika saya dapat gaji besar maka saya mau ikut cool. Enggak gitu. Apapun yang terjadi, kita tetap mau melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Meskipun rasanya belum Tuhan tolong, kita tetap mau menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Yang mau katakan amin. Makanya lagunya orang Kristen harusnya kayak gini. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Yang doanya belum terjawab, biar ini jadi nyanyian iman kita. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Sebab ini keyakinan iman kami kepadamu Tuhan. Sedang saudara alami hari ini, Yesus setia saudara. Amin. Kalau dia tolong saudara minggu lalu, dia tetap bisa tolong saudara hari ini. Wow. Kalau Tuhan pernah sembuhkan saudara, dia masih bisa sembuhkan saudara hari ini. Amin. Percaya 2025 saudara penuh penuaian saudara. Ngalami penuaian lipat ganda. Percaya, tepuk tangan sama-sama buat Yesus. Percaya. Dia Tuhan yang setia. Mungkin manusia tidak setia. Mungkin orang terdekatmu tidak setia. Mungkin orang paling kau kasih tidak setia. Tapi Tuhan setia. Amin. Katakan ya sama Tuhan. Intim sama Tuhan. Dan tetap percaya. Lakukan apa yang Tuhan minta dalam hidup saudara. Engkau akan lihat penuaian besar terjadi tahun ini. Sepakat tepuk tangan bagi Yesus. Yuk makin berdiri sama-sama saudara. Meskipun Tuhan tak menolong, walaupun rasanya belum mengalami pertolongan. Meskipun duri dalam, walaupun rasanya sakit dalam hati kita, ini pilihan kita. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, kami tetap memilih Tuhan. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Dengan iman katakan, berkali-kali Kau menolong.
setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Bagi saudara, di semester kedua ini, kau katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau katakan ya kepada Tuhan. Aku mau jadi orang-orang yang bangun mesbah, punya hubungan yang intim sama Tuhan. Dan aku mau percaya Tuhan, apapun yang terjadi aku tetap percaya. Walaupun rasanya pintu itu belum terbuka, walaupun rasanya sakit belum sembuh, walaupun rasanya pekerjaan belum dapat, walaupun rasanya Tuhan tidak ada jawaban, tapi aku tetap percaya penuaian pasti terjadi. Kalau saudara orang yang mau mengatakan hal itu, angkat tanganmu dimanapun kau berdiri saat ini. Just lift up your hands, angkat tangan saudara. Yang angkat tangan, mari berdoa dalam roh. Mari berdoa dalam roh. Hurrabatakari alalaba handarararaba. Syakararararaba syakararararaba. 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 Syakaraba. 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 Upahmu besar. Upahmu besar. Tuaianmu besar. Tuaianmu besar. Syakaraba. Setiap tangan yang terangkat ya Tuhan, ada tangan-tangan yang mengatakan ya kepadamu siang ini. Setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan, ada tangan-tangan yang membangun mesbah, hidup dalam keintiman bersama Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat, ada tangan yang mau percaya. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya dalam nama Yesus. Dan tangan-tangan yang terangkat adalah tangan-tangan yang sama yang akan mengalami penuaian besar di 2025 di dalam nama Yesus Tuhan. Berkali-kali Tuhan tolong, Tuhan tolong. Katakan, Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia.